Kepuasan kerja. Saat orang-orang berbicara mengenai sikap pekerja, mereka biasanya merujuk pada kepuasan kerja, job satisfaction, yang menjelaskan suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik-karakteristiknya. Keterlibatan kerja berhubungan dengan kepuasan kerja adalah keterlibatan kerja, job involvement, yang mengukur tingkat di mana orang-orang mengidentifikasi secara psikologi dengan pekerjaannya. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, artinya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaan, maka kedisiplinan karyawan baik. Sebaliknya, jika kepuasan kerja kurang tercapai dalam pekerjaannya, maka kedisiplinan karyawan rendah. Teori kepuasan kerja. 1. Teori keseimbangan, equity theory. Setiap karyawan memiliki dua rangkaian kebutuhan atau persyaratan untuk mencapai kepuasan kerja, yaitu kebutuhan motivator dan kebutuhan higien. Kebutuhan motivator dikaitkan dengan aspek-aspek dalam pekerjaan itu sendiri dan seberapa menantang pekerjaan tersebut. Kebutuhan higien dikaitkan dengan konteks fisik dan psikologis di tempat pekerjaan dilakukan. Aspek fisik, misalnya, suhu dan kenikmatan di sekitarnya. Aspek psikologis, misalnya, sifat pengawasan, jumlah gaji, dan keamanan kerja. 2. Teori pemenuhan kebutuhan, need fulfillment theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. Faktor-faktor kepuasan kerja. 1. The work itself, pekerjaan yang menantang. Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan dan umpan balik. 2. Pay, gaji atau upah yang pantas. Uang tidak hanya membantu orang mencapai kebutuhan dasar mereka tetapi juga berperan dalam memberikan kepuasan kerja. Karyawan memandang bahwa gaji merupakan cerminan bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap organisasi. Tiga. Promotion. Memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki beragam penghargaan yang menyertainya. Misalnya, individu yang dipromosikan berdasarkan senioritas sering mengalami kepuasan kerja. Tetapi tidak sebaik orang yang dipromosikan berdasarkan kinerja. 4. Work group, rekan sekerja yang mendukung.
Rekan kerja atau anggota tim yang ramah, kooperatif adalah sumber kepuasan kerja sederhana bagi karyawan. Rekan kerja, terutama dalam tim, berfungsi sebagai sumber dukungan, kenyamanan, saran, dan bantuan kepada rekan atau anggota tim. 5. Work condition. Kondisi kerja memiliki efek sederhana terhadap kepuasan kerja. Jika kondisi kerja bagus, misalnya lingkungan yang bersih dan menarik, personil akan merasa lebih mudah melakukan pekerjaan mereka. Jika kondisi kerja buruk, misalnya lingkungan yang panas dan bising, personil akan merasa lebih sulit menyelesaikan pekerjaan. Studi kasus mengenai sikap dan kepuasan kerja. Kurang apresiasi, 30% pekerja Indonesia ingin pindah kerja. Jakarta, Kompas.com, banyak orang memiliki resolusi hidup saat memasuki tahun baru. Uniknya, sebagian pekerja Indonesia memiliki resolusi istimewa, yakni mendapatkan pekerjaan baru. Riset Global Leadership Study, yang digagas Dale Carnegie memperlihatkan bahwa lebih dari 30% tenaga kerja di Indonesia akan mencari pekerjaan baru dalam waktu dekat. Akumulasi dari 20% karyawan yang berencana pindah tempat kerja pada tahun baru, dan 13% yang mengaku saat ini sedang mencari pekerjaan baru. Sementara, hanya 28% karyawan di Indonesia yang berniat bertahan dalam jangka waktu cukup panjang di perusahaannya. Apa penyebab dari keinginan para pekerja untuk mencari pekerjaan baru? Kepuasan dalam bekerja, job satisfaction, dan keinginan untuk bertahan di suatu perusahaan, intention to stay, dipengaruhi oleh perilaku atasan di tempat karyawan tersebut bekerja, kata Yoshua Siregar selaku Direktur National Marketing Dale Carnegie Indonesia. Data dari studi ini juga menunjukkan bahwa 85% karyawan menganggap apresiasi dan pujian dari atasan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan sangatlah penting. Namun pada praktiknya hanya 36% atasan yang melakukannya. Digelar di 14 negara termasuk Indonesia, studi ini melibatkan sekitar 3.300 pekerja dengan rentang usia 22 sampai 61 tahun, mulai dari level karyawan hingga direktur. Di Indonesia, studi menyertakan 205 pekerja dari perusahaan kecil hingga menengah, dengan tujuan mengetahui cara kepemimpinan yang efektif di tanah air. Studi ini juga mengungkapkan bahwa hanya 17% karyawan yang mengaku puas dengan pekerjaan mereka, dan riset memperlihatkan bahwa kepuasan tersebut kuat dipengaruhi perilaku atasan. Lantas,
Bagaimana kepemimpinan yang efektif berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Menurut Dale Carnegie, ada beberapa perilaku atasan yang mempengaruhi kepuasan karyawan, seperti kesediaan memberi apresiasi serta pujian yang tulus kepada karyawan, kemauan melihat dari sudut pandang orang lain, menjadi pendengar yang baik, kesediaan mengakui kesalahan, dan mau menghargai kontribusi karyawan. Terbukti, atasan yang menunjukkan perilaku tersebut mampu meningkatkan kepuasan karyawan hingga lebih dari 2 kali lipat, 36%, katanya. Selain itu, atasan yang berani mengakui kesalahan menjadi faktor yang semakin penting memengaruhi kepuasan karyawan. Terlihat dari hasil studi bahwa 78% karyawan mengharapkan kondisi tersebut. Sayangnya hanya 37% supervisor yang melakukannya dengan konsisten. Artinya terjadi gap 41% antara ekspektasi dan kenyataan, atau selisih terbesar kedua setelah faktor memberikan penghargaan tulus yang sebesar 48%. Padahal keduanya sangat penting untuk membangun lingkungan yang nyaman bagi karyawan, terutama guna memotivasi mereka agar berani melakukan inovasi serta berkembang, ujar Yoshua. Kesimpulan. Berdasarkan artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya apresiasi dan pengakuan dari perusahaan terhadap karyawan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan karyawan untuk pindah kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor gaji dan fasilitas, tetapi juga oleh pengakuan dan perhatian dari perusahaan terhadap kinerja karyawan. Dalam hal ini, perusahaan perlu memberikan apresiasi dan pengakuan yang memadai kepada karyawan sebagai bentuk motivasi dan penghargaan atas kinerja mereka. Dengan memberikan pengakuan dan perhatian yang tepat, diharapkan karyawan akan lebih termotivasi, loyal, dan produktif dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.